Waktunya hadir Ya, di podcast perdana ini Pak. Ini perdana ya. pertama kali Bawaslu Ya, ya. Kabupaten Bangka Selatan. Halo Sobat Bawaslu, dimanapun kalian berada. Salam jumpa di On The Record podcast perdana Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan. Baiklah, pada podcast kita kali ini, kita akan membahas mengenai seputar informasi kepemiluan, ataupun juga pemilihan kepala daerah. Di sini pada podcast ini kita lebih banyak menggali informasi ya, sobat-sobat Bawaslu, apa itu seputar kepemiluan dan juga tadi pemilihan kepala daerah. Baiklah, di sini sudah hadir bersama kita semua salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan yang menaungi salah satu divisi yang ada di Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, yakni Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Bapak Azhari SPDI. Selamat datang Pak di podcast perdana kita. Selamat datang. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah kita masuki hari ke-5 Ya, puasa bulan Ramadan. alhamdulillah Benar ya? puasanya Bulan kelima ya? Hari kelima ya? hari kelima. Puasanya lancar Pak ya? Alhamdulillah eh, masih diberi nikmat sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Semoga sobat-sobat Bawaslu juga jangan sampai puasanya bolong-bolong ya. Kalau bisa full sampai 30 hari yang akan mendatang. Baiklah, tanpa berlama-lama di sini Pak, kita ini tuh ingin membahas seputar kepemiluan ataupun pemilihan kepala daerah. Nah, sedikit informasi juga ini buat sobat Bawaslu yang berada di rumah ataupun di mana kalian berada. Saat ini kan Pak, kita kan tidak ada ini tahapan nih kan, tahapan baik itu pemilu ataupun pemilihan yang sedang berlangsung. Nah, mungkin sobat Bawaslu di sini tuh pengen tahu sih Pak, selama tidak adanya tahapan pemilu ataupun pemilihan yang sedang berlangsung, khususnya tuh di Kabupaten Bangka Selatan itu sendiri, apa sih kerja-kerja dari Bawaslu itu sendiri, Pak? Bisa Bapak sampaikan? Ya, terima kasih Pak Dede dan sudah berkenan mengundang menjadi pembicara ya. Iya, Di saat ini kita memang setelah melalui serangkaian pemilu 2019 ataupun pemilihan di 2020 kemarin, iya. tapi bukan berarti setelah momen tersebut kita tidak bekerja ya. Oh, gitu, Pak ya. Jadi eh, kita sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 2017 bahwa ya kita tetap bekerja. Tetap Itu bekerja. ya tetap bekerja. Jadi sebagaimana di Undang-Undang 7 2017 di pasal 93 huruf M, Iya. bahwa Bawaslu bertugas melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oh, Itu iya. secara umumnya begitu. Nah, di masa non tahapan ini atau menuju tahapan pemilu berikutnya, Iya. saat ini kita Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, fokus kepada penguatan SDM, kemudian evaluasi, pengawasan di pemilu maupun pemilihan sebelumnya, dan juga kita saat ini sedang mengawasi proses pengawasan daftar pemilih berkelanjutan. Daftar pemilih Ya, berkelanjutan. Iya, daftar iya. pemilih berkelanjutan. Yang mana tertuang dalam Undang-Undang 7 juga, Oh, iya. bahwa di Undang-Undang 7 2017 di pasal 14, di pasal 17 dan 20 di situ mengatakan bahwa pemutahiran data pemilih berkelanjutan Iya. atau PDPB itu bertujuan untuk memperbarui. Jadi data itu diupdate, diperbarui untuk mempermudah proses penyusunan daftar pemilih di pemilu selanjutnya ataupun di pemilihan berikutnya. Oh, Gitu. jadi seperti itu. Ya, Kerja Bawaslu di saat
bisa dikatakan saat ini tidak mempunyai tidak adanya tahapan yang Ya. sedang berlangsung. Tapi Bawaslu, baik untuk sobat Bawaslu di rumah, jadi Bawaslu di sini meski tahapannya itu tidak ada, tapi Bawaslu itu sendiri punya pekerjaan loh, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Azhari tadi, bahwa Bawaslu di saat ini sedang mengawasi yang namanya pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Azhari juga, apa itu pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah, ini juga Pak, kita ini kan membahas tentang tadi Bapak sudah membahas tentang daftar pemilih berkelanjutan. Nah, tugas Bawaslu itu Pak pada pelaksanaan daftar pemilih berkelanjutan itu seperti apa Pak? Tugasnya tuh dalam pemutakhirannya tuh. Oh ya, jadi banyak hal yang yang dilakukan oleh Bawaslu ya. Iya. Jadi banyak hal selain dengan sosialisasi, kemudian penguatan SDM, ya. Jadi khususnya di pengawasan daftar pemilih berkelanjutan ini sesuai dengan arahan dari pimpinan kita di Iya. Bawaslu RI Iya. berdasarkan SE nomor 13 ya. Iya. SE nomor 13 tahun 2021 Hmm. tentang pengawasan daftar pemilih berkelanjutan. Jadi Bawaslu Kabupaten Kota itu melaksanakan ataupun satu mengawasi proses pemutakhiran ataupun pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Iya. yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU. Apakah ada pelanggaran prosedur dan sebagainya. Oh iya seperti itu. Kita wajib juga melakukan koordinasi juga kepada Dinas Dukcapil ataupun yang lainnya Hmm. yang berhubungan dengan data-data kepemiluan untuk upgrading data tersebut. Oh, Misalnya di-upgrading. di-upgrade. Misalnya ada pemilih TMS meninggal Oh, dunia iya. atau pemilih pindah domisili sehingga harus ataupun pemilih TNI Polri, Oh, nah itu harus diupdate. Iya. Dan yang ketiga kita juga perlu melakukan faktualisasi di lapangan. Oh, jadi Yaitu, lakukan faktualisasi di ya, lapangan ya. bentuknya uji petik ya. Oh iya. Ya, biasanya ibunya uji petik di lapangan. Dan ini efektif kan gitu. Efektif artinya untuk menghasilkan data yang benar-benar valid. Oh, seperti itu Kita ya. ke lapangan, kita berkoordinasi dengan pemerintah desa, Iya. kita cek di operator-operator data kependudukan sipil di masing-masing desa, dan sepanjang kita telah melakukan hal itu, kemarin-kemarin itu data yang kita temui semuanya valid Semuanya dan valid. terbukti. Oh, Misalnya data pemilih ada yang TMS, iya, iya. kan? Ada yang TMS itu benar atau tidak, jangan-jangan ini ada kekeliruan mungkin dan sebagainya, dan data yang kita hasilkan valid. Valid. Oh, berarti Bawaslu itu sendiri, khususnya Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, sudah melakukan uji petik terhadap hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU itu ya Pak. Nah, dan ternyata hasilnya itu berdasarkan hasil uji petik Bawaslu ternyata valid. Nggak ada data-data yang keliru atau sebagainya. Nah, berikutnya Pak, untuk berarti saya di sini tuh ingin menanyakan juga, mungkin Sobat Bawaslu pengen tahu berapa sih angka hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan Kabupaten Bangka Selatan hingga saat ini Pak? Hingga saat ini berdasarkan data terupdate dari daftar pemilih berkelanjutan yang dirilis oleh KPU ya, Iya. daftar pemilih berkelanjutannya sejumlah 137.570 pemilih. Oh, sudah di angka segitu Pak ya? Ya. Dan alhamdulillah selama pandemi ini, selain dari sisi negatif dari pandemi, Iya. kita juga ya ada berkahnya, ada hikmahnya lah. Ah, Dari ada hikmahnya adalah banyak data-data yang sebelumnya di pemilu ataupun di pemilihan kemarin itu banyak yang kurang valid, banyak yang mungkin harus kita perbarui, itu semakin baik datanya. oh, semenjak ada Ya, pandemi ya. hasil kita koordinasi dengan Dukcapil kemarin, ini ditengarai oleh masyarakat banyak yang ngurus administrasi, sadar akan Oh. administrasi kependudukan mereka. Iya. Jadi ada yang ngurus bantuan dan sebagainya, Iya. sehingga
mereka mau tidak mau harus ngurus administrasi iya. kependudukan mereka tersebut. Nah, ini imbasnya kepada data-data Data, kita, iya. data-data di kepemiluan. Nah, dengan harapan mudah-mudahan dengan data yang sudah rapi, Iya. jadi ke depan kita harapkan juga data-data di masing-masing desa juga sudah rapi, kita sudah melaksanakan monitoring ke berbagai desa. Di masing-masing desa rata-rata mereka sudah baik data pendataan data kependudukannya dibanding Oke. sebelum-sebelumnya ya. Berarti sudah lebih baik sekarang Ya, ini, Pak ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sehingga kita ketika ke lapangan, ketika kita tanya pemerintah desanya, ketika tanya penduduknya pasti Iya. tahu Oh siapa iya. yang udah meninggal, siapa yang pindah. Iya, Mereka iya. pasti tahu sekarang. Secara baik itu nama, nick dan sebagainya mereka tahu karena sudah punya database. Oh iya, Di iya. samping kita juga memperhatikan eh, perlindungan data tersebut juga ya. Oh Ya, iya, itu. pastinya itu ya. Oke, baiklah mungkin itu saja yang kita gali informasinya saat ini dari Bapak Azhari. Jadi itu buat sobat Bawaslu tadi kan mungkin pasti bertanya-tanya ini, Bawaslu itu kerjanya apa sih selama tidak ada tahapan pemilu ataupun pemilihan? Nah, tadi sudah kita gali informasi bersama kepada salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan yakni Bapak Azhari. Nah, untuk itu terima kasih Pak sebelumnya Pak sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya hadir Ya. di podcast perdana ini Pak. Ini Perdana ya. pertama kali Bawaslu Ya, ya. Kabupaten Bangka Selatan menyelenggarakan podcast dan kemungkinan ke depannya kita akan melaksanakan podcast-podcast yang seputar mengenai kepemilihan dengan narasumber-narasumber lainnya. Ya. Baiklah para sobat Bawaslu dimanapun kalian berada, sampai ketemu lagi di podcast kita di lain waktu. Salam awas.